Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran. Anak-anak yang saya sayangi, untuk kali ini kita akan membahas bilangan bentuk akar, melanjutkan materi yang telah kita lalui. Bilangan bentuk akar yang pertama, bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. A per B, B tidak boleh sama dengan 0 karena membagi dengan 0 itu tidak didefinisikan. Ya. Nah, bilangan rasional contohnya ini 7/9. Ini adalah bilangan rasional karena bisa dinyatakan dengan bentuk bilangan A per B. 6/2 0,45 ini juga kan bisa 45/100. 2,7 ini kan 27/10. Nah, andaikan kita mengatakan 8, apakah 8 itu bilangan rasional? Ya, mungkin anak-anak ada yang bisa berpikir untuk itu. Nah, bilangan 8 adalah bilangan rasional. Lah kenapa? Bentuk A per B nya apa? Nah, bisa dinyatakan 16/2. Nah, 16/2 kan 8. Ya, seperti halnya ini 6/2. Ya, ini sama dengan 3. Nah, 3 adalah bilangan rasional. 3 adalah bilangan rasional. Nih, 3. Ini bilangan rasional. Ya. Kemudian 4 itu juga bilangan rasional. Karena apa? Ini bisa dinyatakan ke dalam bentuk 8/2. Nah, ini. Ya, dimana nanti pembagi itu tidak boleh 0 ya tadi. Kemudian yang selanjutnya, sedangkan bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dinamakan bilangan irasional. Contohnya ini akar 3. Kenapa akar 3? Ya, karena ini nilainya adalah 1, sekian itu ya. Nah, tidak usah kita hitung. Akar 20, akar 58 ini adalah bilangan irasional. Nah, ya, karena ini nilainya tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pembagian A per B seperti ini. Ya, itu bilangan. Ada dua nih, rasional dan irasional. Selanjutnya, bilangan bentuk akar. Menentukan bilangan pokok jika hasil perpangkatan dan pangkat diketahui dinamakan penarikan akar. Nah, jika ini akar pangkat 2 dari 64 sama dengan A, nah mencari nilai A ini bilangan berapakah A? A ini disebut bilangan pokok. Nah, penarikan akar seperti ini dinamakan mencari seperti ini namanya penarikan akar. Penarikan akar. Nah, pada akar pangkat 2 dari 64 sama dengan A itu sama artinya menentukan bilangan positif A, di mana A kali A sama dengan 64. Nah, berapa kali berapa yang sama dengan 64? Yang tidak lain A adalah 8. Sebab 8 kali 8 adalah 64. Nah, tetapi lain halnya dengan bentuk seperti ini. A pangkat 2 sama dengan 64, maka A itu plus minus akar 64. Nah, A sama dengan plus minus 8. Nah, A sama dengan negatif 8 atau A sama dengan 8. Nah, karena ini negatif 8 kali negatif 8 sama dengan 64. Dan 8 kali 8 juga 64, memenuhi semuanya. Maka nilai penarikan akar yang semacam ini A pangkat 2 sama dengan 64 ini tadi, maka nilai A tidak lain adalah plus minus dari 8 atau akar 64. Ya, karena tadi negatif 8 kali negatif 8 itu juga 64.
8 dan 8 64 juga ya, maka nilainya ada 2, bisa negatif juga bisa positif. Lain halnya kalau sudah tertentu seperti ini, akar 64 berapa? Ini tidak ada jawaban lain kecuali hanya 8, positif 8. Gitu. Kemudian yang berikutnya, sedangkan akar pangkat 3 dari 64 itu sama dengan X. Kalau ada akar pangkat 3 dari 64 sama dengan X, sama artinya dengan menentukan bilangan X, di mana X pangkat 3 sama dengan 64-nya. X pangkat 3 sama dengan 64. Nah, ini tidak ditulis. Kalau tidak tulis ini 2. Kalau tidak ditulis secara otomatis adalah nilainya 2. Ya. Tidak perlu ditulis, kalau 2 tidak perlu ditulis. Nah, seperti ini. Ini untuk akar pangkat 3 dibaca gitu. Akar pangkat 3 dari 64. Nah, ingat, akar pangkat 3 dari 64 sama dengan X, maka tidak lain adalah X sama dengan 4. Karena 4 pangkat 3 sama dengan 64. Atau akar pangkat 3 dari 64 nilainya adalah 4. Karena 4 pangkat 3 itu 64. Ya. Tanda akar seperti ini di atas ini, tanda akar belum menentukan bahwa kita berhadapan dengan bilangan irasional atau bilangan bentuk akar. Ya, bilangan irasional atau bilangan bentuk akar. Contohnya ini meskipun bentuk akar, ya, akar pangkat 2 dari 81, ini merupakan bilangan rasional karena akar 81 adalah 9. Nah, sedangkan akar 5 ini merupakan bilangan irasional atau bentuk akar karena akar 5 tidak bisa dinyatakan dalam bentuk bagian A per B tadi. Nah, saya rasa cukup paham ini anak-anak ya. Sekarang kita bisa melihat contoh ini, contoh 4. Manakah di antara bilangan di bawah ini yang merupakan bentuk akar ya. Kita lihat sebaliknya, baliknya ya. Akar 36 ya, ini akar 36. Nah, ini sudah kalian miliki ya. Materinya boleh dicetak, ini nanti satu bab ini dipelajari nanti ya. Akar 36 ini apakah bentuk akar? Tentunya tidak, karena akar 36 adalah 6 ya. Akar pangkat 3 dari 64 tadi sudah dihitung, ini juga tidak bentuk akar atau ini namanya bilangan rasional. Ini juga rasional, ini rasional karena ini akar pangkat 3 ya. Akar pangkat 3 dari 64 tadi kan 4 ya, karena 4 pangkat 3 adalah 64 ya. Ini 4 kali 4 kali 4 ya, ini 16 kali 4 ya, ini 24 2 64 kan. Nah, terus akar 58 ini kelihatannya ya memang irasional nih, akar 58 irasional. Terus akar 25, akar 0,25 bukan 25 ya, ini adalah 0,5. Nah, karena 0,5 kali 0,5 adalah 0,25, sehingga ini adalah bilangan rasional atau bilangan tidak bentuk akar ya. Kemudian akar 20 ini adalah irasional. Nah, akar pangkat 5 dari 243. Nah, ini apa ya, bentuk akar apa tidak, ini rasional apa enggak? Kalau kita cari nilainya, coba ini 3 kelihatannya bisa dibagi 3 ya. 24 bagi 3 bisa, 24 bagi 3 8 ya. Ini 81 ya. Ini bagi 3 bagi 9 dulu enggak apa-apa, bagi 9, ini juga 9, ini bagi 3 kita 1 2 3 4 5. Oh, berarti ini 3 pangkat 5 ya, ini berarti 3 nilainya ya, karena 3 pangkat 5 sama dengan 2/3, berarti ini adalah bilangan rasional ya, bilangan rasional. Nah, ini untuk bilangan bentuk akar. Nah, sekarang ini yang berikutnya menyederhanakan bentuk akar.
menyederhanakan bentuk akar. Perhatikan ini contoh tersebut di atas ini. Akar 144 ini bisa dipecah menjadi akar 16 kali 9, karena 16 kali 9 144. Nah ini bisa dipecah seperti ini juga menjadi akar 16 kali akar 9. Kita sudah terbiasa bahwa akar 144 adalah 12. Kalau kita pecah seperti ini sama dengan akar 16 adalah 4, akar 9 adalah 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Sama nilainya. Nah, dari contoh ini nanti kita bisa menarik suatu kesimpulan. Ini jika ini ya A dan B bilangan bulat positif, maka akar dari AB adalah A kali B sama dengan akar A kali akar B. Nah, dari contoh ini juga kita bisa menyederhanakan seperti ini. Sederhanakan bentuk akar berikut. Nah, ini akar 80 dipecah menjadi ini akar 16 kali akar 3 ini. Nah, berapa ini ya? 80 ini 5 ya. Nah, 5. Nanti dicari bilangan kuadrat ya. Nah, bilangan kuadrat berapa? Bilangan kuadrat ya 1 ya, terus 4 gitu ya. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 81, 8 kuadrat 64 ya, 9 kuadrat 81, 100 itu nanti cara kita menyederhanakan seperti itu. Nah ini yang paling sederhana adalah 16 ya, 16 kali 5 ini bisa dipecah menjadi akar 16 kali akar 5. Nah akar 16 tidak lain adalah 4, sedangkan akar 5 kali akar 5, akarnya tetap akar 5, tulis saja akar 5. Sehingga nanti bentuk sederhana dari akar 80 adalah 4 akar 5. Kemudian yang kedua, akar 108. Akar 108, cari bilangan kuadrat yang nanti jika dikalikan hasilnya 8. Apakah 16 juga? 16 masih bisa, di atasnya mungkin 36 di atasnya 49, nggak mungkin. Kita 36 ya, coba 36 ini 8, kemudian 3 ya, 3 ya, 90 dengan 24 ya, 108 ya ini ya kan, kali 3 ini 16 ini kali ini berapa? 18 ya, 18 ya, simpan 1 3, nah, pas ya, pas. Ini bisa dipecah jadi akar 36 kali akar 3. Ini akar 36 6, berarti 6 akar 3 kali akar 3 berarti 6 akar 3. Nah ini cara kita merasionalkan menyederhanakan bentuk akar. Kemudian yang berikutnya ya, merasionalkan penyebut bentuk akar. Merasionalkan penyebut bentuk akar. Ini merasionalkan penyebut bentuk akar artinya mengubah penyebut yang berbentuk akar menjadi bilangan rasional. Ini kan bilangan nanti seperti ini. Kalau penyebutnya irasional biasanya ini diubah menjadi bilangan rasional atau dirasionalkan penyebutnya. Nah caranya nanti ini seperti ini, 3 per akar 5. Nah 3 per akar 5 ini, akar 5 itu bentuk akar. Cara kita merasionalkan ini yang A, berarti 3 per akar 5 kali ya, kalikan dengan ini penyebutnya, ini kita buat ini akar 5 per akar 5. Nah karena apa dikalikan dengan akar 5 per 5 adalah nilainya nggak berubah karena ini adalah 1 ya, seperti ingat 2 per 2 itu kan 1, 3 per 3 juga 1 ya, A per A juga 1. Nah, terus A kuadrat per A kuadrat juga 1, bilangnya dapatnya 1. Bilangan yang dikalikan dengan 1 itu berarti tidak mengubah bilangan itu sendiri ya, tetap ya hasilnya. Ini masih ingat perkalian pecahan ya, berarti pembilang kali pembilang per nanti penyebut kali penyebut. Nah 3 kali akar 5 adalah 3 akar 5, sedangkan akar 5 kali akar 5 itu adalah akar 25. Akar 25 tidak lain adalah 5. Nah 5 gitu ya.
Nanti kalau kalian menyederhanakan nanti seperti ini. Nah kalau ini kok akar 6, ya nanti pengalinya akar 6 per akar 6. Misalkan nanti ada 2 per akar 6. Nah nanti ya pengalinya nanti akar 6 per akar 6. Nah ini akar 6 per akar 6. Ini 2 akar 6. Ini akar 36, dan lain adalah 6 sendiri. Oh ini bisa sederhanakan 2 per 6 ini bagi 2 1 tetap akar 6, bagi 2 ini 3. Nanti kita sederhanakan seperti itu. Kemudian yang merasionalkan bentuk akar tapi suku 2. Suku 2 yang bawahnya suku 2. Seperti halnya ini yang B. Yang B ini 4 per akar 5 min 1. Nanti sederhanakan dengan akar sekawannya dari penyebut. Nah, akar sekawannya nanti akar 5 min 1 penyebutnya nanti kalinya akar 5 plus 1 per akar 5 plus 1. Nah kalau ini min nanti ini palingnya plus. Ini 1 juga kan nilainya, jadi nggak berubah nilai. Nah ini akhirnya kita kalikan menjadi 4 kali ini aja, tidak saya kalikan, nanti kita bagi misalnya. Ini akar 5 ini bentuk dari ini. Masih ingatkah kalian bahwa bentuk ini ada A min B ya kali A plus B di kelas 8. Itu kan sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah materi ini menggunakan sifat ini ya, sehingga ini A kuadrat artinya ya nanti ini A kuadrat ya hari akar A kali akar A kali akar A, akar 5 kali akar 5, akar 25 tidak lain adalah 5. B kuadrat berarti 1 kali 1 min ya. 1 ini berarti 4 kali akar 5 plus 1 per 4. Oh ini bisa dibagi 4 per 4. 4 per 4 tidak lain adalah 1, sehingga nilainya tinggal akar 5 plus 1. Ya ini cara kita menyederhanakan yang penyebutnya suku 2. Nah latihan 3 nanti coba kalian kerjakan. Ini latihan 3. Manakah di bawah ini yang merupakan bentuk akar? Nah dilihat ya, dicari mana yang bentuk ini. Saat akar 1 tidak bentuk akar ya, karena 1 akar 6 bentuk akar. Akar 169 kan rasional nih, bukan bentuk akar karena 13 ya. Akar pangkat 3 dari 54 nanti cari. Akar pangkat 3 dari 243 cari ya, apakah itu rasional apa irasional. Kemudian yang kedua, nanti sederhanakan akar ya 192 nanti dicari. Akar 192 itu berapa ya? Akar 192 bisa nggak ini dicari akarnya ya, sederhanakan. 36 bisa 47. Setelah 36 749. 36 kali berapa? Ini 2 3 4 5 6 7. Enggak bisa ya? 36 12 kali berapa ini? Kalau 192 nanti dicari ya. Nah nanti coba dicari ya. 192 ya. Kalau dibagi berapa ini? Coba bagi 2 enggak bisa, bagi 3 enggak bisa. 192 ya. Ya, coba nanti ya kita cari ini yang mudah ini dulu. 200. 200 berarti akar dari 100 kali 2, berarti akar 100 kali akar 2, berarti ini 10 akar 2 nanti gitu ya. Akar pangkat 3 ini juga nanti cari. Nah, 3 pangkat berapa ya. Nah silakan nanti dicoba ya. 192 berapa ya? 16 sebenarnya. 16 enggak, 36 25 enggak. 36 apa ya? Bisa 36 kali berapa ini? 36 kali 5 tidak, 36 kali 6 dan 6 ya. 7 kali 7. Nah, kali 7 36 kali 7
Ini 42, simpan 4 ya. 21 tambah, saya kakean ya, 21, nah ini atau 16 ya. Kalau 16 kali 7 berapa? 42, 4 ini kali ini 7 tambah 4, oh kurang ini 4 11, tidak, 112, 16, tidak ini tidak juga ya. Ini 424, 21 tambah 4, 23, masuk 33 ya. Yang berakhir 2 itu berapa? Bisa di sana enggak ini? 192 ya, kelihatannya enggak. Kalau enggak pas berapa nanti ya? Ya coba nanti kita cari ya, kita cari nanti, kita apa namanya, kita sampaikan nanti kalau sudah nanti ketemu ya, kita cari ya. Terus ini juga nanti seperti ini silakan dicoba ya. Sementara itu agar tidak terlalu lama apa namanya videonya, nanti kita cari di luar yang tadi 192 ya. Ya sekian dulu ya anak-anak yang saya sampaikan, nanti latihan 3 dikerjakan. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.